Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Risa Noviarni dengan NIM 2301086 sebagai moderator dari kelompok 2. Sebelumnya, kami mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah farmakologi 2, yaitu Ibu Apoteker Mira Febrina, Master of Science, yang telah mempersilahkan kami untuk memaparkan materi kami mengenai obat-obat sistem kardiovaskular 1. Sebelum memulai pemaparan materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 2 terlebih dahulu. Yang pertama ada Anissa Aftah, ada Nabila Putri Ramadhani, Putri Adilia Pratiwi, Rahman Wirdana Arahab, Revi Mariska Putri, Selvina Juliani, dan Wafa Alifa. Baiklah, di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai obat kardiovaskular. Obat kardiovaskular adalah obat-obat yang digunakan untuk mengobati atau mencegah masalah pada jantung dan juga pembuluh darah. Obat-obatan ini bekerja dengan berbagai cara, seperti menurunkan tekanan darah, memperbaiki irama jantung, mengurangi kolesterol, atau mencegah pembekuan darah. Selanjutnya ada obat antihipertensi, yang dimana hipertensi sendiri terdiri dari kata hyper atau yang artinya berlebih dan tensi yang artinya tekanan darah. Pada penderita hipertensi kritis, sistoliknya lebih dari 180 dan diastoliknya lebih dari 120. Penderita sistolik normal adalah dengan range kurang dari 120 dan diastoliknya kurang dari 80. Untuk penderita tekanan darah tinggi atau hipertensi tahap pertama memiliki sistolik 130 sampai 139 dan diastolik dengan range 80 sampai 89. Sedangkan hipertensi tahap kedua memiliki sistolik lebih dari 140 dan diastolik lebih dari 90. Selanjutnya adalah penggolongan obat antihipertensi. Yang pertama ada dari golongan diuretik, yang kedua ada golongan penghambat adrenergik atau simpatolitik atau yang bisa disebut dengan simpatik inhibitor. Lalu yang ketiga ada golongan vasodilator dan yang keempat ada golongan kalsium channel blocker. Selanjutnya ada mekanisme kerja dari obat antihipertensi dan kaitannya dengan patofisiologi dari penyakit hipertensi sendiri. Yang pertama ada dari golongan diuretik. Diuretik bekerja dengan cara meningkatkan ekskresi natrium dengan air sehingga menurunkan volume plasma yang berakibat pada penurunan cardiac output dan akhirnya akan dapat menurunkan tekanan darah. 3 obat dari golongan diuretik ini ada diuretik kuat, diuretik tiazid, dan diuretik hemat kalium. Lalu yang kedua ada golongan penghambat adrenergik atau simpatolitik atau simpatik inhibitor. Obat penghambat adrenergik bekerja dengan cara menghentikan aktivitas simpatik melalui penghambat reseptor A2 adrenergik, saraf adrenergik, dan reseptor adrenergik atau A1 beta campuran. Obat penghambat A2 atau A2 blocker bekerja dengan cara menghambat reseptor A2 di otak atau simpatolitik sentral karena dia berada di otak. Obat penghambat reseptor adrenergik terdiri dari 3 golongan. Yang pertama ada alpha 1 blocker, beta blocker, dan kombinasi alpha 1 dan beta blocker. Melanjutkan materi dari mekanisme kerja dan kaitannya dengan patofisiologi hipertensi. Yang selanjutnya itu adalah golongan vasodilator. Obat vasodilator bekerja dengan melebarkan arterial yang menyebabkan penurunan resistensi perifer dan akhirnya menurunkan tekanan darah. Namun vasodilatasi yang berlebihan bisa memicu refleks simpatis kompensatorik berupa takikardia dan peningkatan kerja jantung. Oleh karena itu, obat ini sering dikombinasikan dengan beta blocker untuk menekan respon kompensasi tersebut. Selanjutnya yaitu golongan vasodilator nitroprosed, yaitu melepaskan nitrat oksida NO, meningkatkan CGMP, dilatasi arteri dan vena, digunakan untuk hipertensi emergensi. Yang selanjutnya hidralazin, yaitu melepaskan NO dari pembuluh darah, vasodilatasi arteri, digunakan untuk hipertensi kehamilan. Yang selanjutnya minoxidil, membuka kanal kalium, relaksasi otot polos, efek samping hirsutisme, juga digunakan untuk terapi kebotakan secara topikal. Untuk selanjutnya adalah kalsium channel blocker. Yang A
dihidropiridin, yaitu mekanisme bekerja dengan cara merelaksasikan otot polos di dinding arteri, mengurangi resistensi perifer total sehingga dapat mengurangi tekanan darah. Pada kondisi angina, mereka DHP meningkatkan aliran darah ke otot jantung. Misalnya itu amlodipin, felodipin, nifedipin, dan nicardipin. Yang B, non-dihidropiridin. Mekanisme bekerja sebagai vasodilator ampuh pada pembuluh darah koroner, meningkatkan aliran darah dan menurunkan nadi dengan menekankan konduksi terhadap nodus. AV, sebagai vasodilator ampuh dari pembuluh perifer, mengurangi hambatan perifer, dan afterload memiliki efek intropik negatif, misalnya verapamil, diltiazem. Untuk yang selanjutnya adalah golongan penghambat angiotensin inhibitor. Obat penghambat angiotensin bekerja dengan cara menghambat pembentukan angiotensin 2 atau menghambat reseptornya. Terdapat dua golongan utama dalam kelas ini, yaitu ACE inhibitor dan angiotensin receptor blocker atau ARB. Golongan penghambat angiotensin yang pertama itu ada ACE inhibitor, misalnya captopril, lisinopril, dan enalapril bekerja dengan menghambat enzim ACE sehingga pembentukan angiotensin 2 terhambat. Akibatnya terjadi vasodilatasi yang menurunkan resistensi perifer dan tekanan darah. Selanjutnya adalah ARB, misalnya asortan, valsortan, dan telmisortan, bekerja dengan memblokir reseptor angiotensin 2 tipe 1 secara kompetitif. Meskipun angiotensin 2 masih terbentuk, efeknya menjadi tidak aktif karena reseptor diblokir. Hal ini menyebabkan vasodilatasi dan penurunan sekresi aldosteron yang pada akhirnya menurunkan tekanan darah. ARB memiliki keunggulan dibandingkan ACE inhibitor karena tidak menyebabkan batuk kering. Selanjutnya itu adalah indikasi, efek samping, kontraindikasi, dosis, dan contoh obat. Yang pertama itu golongan ACE inhibitor atau angiotensin converting enzyme inhibitor. Indikasinya itu untuk hipertensi, gagal jantung pasca infak, miokard, nefropati, diabetik. Efek sampingnya batuk kering, hiperkalemia, hipertensi, dan angiodema. Kontraindikasinya yaitu kehamilan, angiodema, sebelumnya sterosis arteri renalis bilateral, dan dosisnya itu captopril yaitu 25-150 mg per hari dalam 2-3 dosis terbagi, enalapril 5-40 mg per hari. Contoh obatnya itu captopril, lisinopril, captopril. Yang kedua yaitu golongan ARB, yaitu indikasinya itu hipertensi, gagal jantung, pengganti ACE1 jika terbentuk batuk kering muncul. Efek sampingnya itu hiperkalemia, hipertensi, pusing. Kontraindikasinya itu untuk kehamilan, sterosis arteri renalis bilateral. Dosisnya lasortan itu 25-100 mg per hari dalam 1-2 dosis. Valsortan 8-320 mg per hari. Contoh obatnya adalah lasortan, valsortan, dan telmisartan. Baik, selanjutnya itu ada golongan beta blocker atau penghambat reseptor beta. Nah, indikasinya itu hipertensi dengan penyakit jantung atau aritmia, gagal jantung, pasca infark. Nah, kemudian untuk efek sampingnya itu bradikardia, kelelahan, bronkospasma, atau pada non-selektif itu disfungsi ereksi. Untuk kontraindikasinya itu ada asma, untuk non-selektifnya, bradikardia, blok jantung derajat tinggi. Untuk dosisnya atenolol 25-100 mg per hari. Untuk metoprolol itu 50-200 mg per hari. Dan contoh obatnya itu ada propanolol yang untuk non selektif, atenolol, dan metoprolol untuk yang selektif.
Selanjutnya ada indikasi, efek samping, kontraindikasi, dosis dan contoh obat. Yang keempat itu alpha blocker atau penghambat reseptor alpha 1. Untuk indikasinya itu seperti hipertensi, bening prostatik hiperplasia atau BPH. Untuk efek sampingnya itu hipotensi, ortostatik, pusing, palpitasi. Selanjutnya untuk kontraindikasi itu hipotensi berat dan hipersensitivitas. Untuk dosis itu prazosin 1-5 mg 2-3 kali per hari, doxazozin itu 1-16 mg per hari. Untuk contoh obat itu ada prazosin, terazosin, dan juga doxazozin. Selanjutnya itu ada golongan diuretik. Untuk indikasinya itu hipertensi dengan edema, gagal jantung, dan efek sampingnya itu hipokalemia, hiponatremia, ototoksisitas, dan untuk kontraindikasinya itu anuria dan alergi sulfonamid. Untuk dosisnya itu furosemid 20-80 mg per hari dan bisa dibagi dosis. Dan untuk contohnya itu seperti furosemid. Selanjutnya kita ada golongan vasodilator. Indikasinya itu hipertensi berat atau emergensi dan hipertensi kehamilan. Untuk efek sampingnya itu takikardia refleks, sakit kepala, dan resistensi cairan. Untuk kontraindikasinya itu seperti di seksi aorta, hipertensi intrakardial. Untuk dosisnya itu hidrazin 10-100 mg per hari. Untuk nitroprusit itu nomor 6, itu untuk emergensi. Untuk contoh obatnya itu seperti hidralazin, nitroprusit, dan minoxidil. Selanjutnya itu ada calcium channel blocker atau CCB. Yang pertama itu ada dihidropiridin atau DHP. Untuk indikasinya itu seperti hipertensi dan angina. Dan efek samping itu seperti edema perifer, pusing, sakit kepala. Dan kontraindikasinya itu shock kardiogenik dan stenosis aorta berat. Untuk dosisnya itu amlodipin 5-10 mg per hari, dan untuk nifedipin itu 10-40 mg per hari. Untuk contoh obatnya itu amlodipin dan nifedipin. Selanjutnya itu calcium channel blocker yang CCB, yang B-nya itu yang non DHP. Indikasinya itu hipertensi, aritmia, angina, dan efek sampingnya itu bradikardia dan konstipasi. Untuk kontraindikasinya itu gagal jantung, blok AF derajat tinggi, dan untuk dosisnya itu verapamil 80-240 mg per hari. Untuk diltiazem itu 120-30 mg per hari. Dan untuk contoh obatnya itu ada verapamil dan diltiazem. Selanjutnya itu ada obat antiangina. Obat antiangina adalah kelompok obat yang digunakan untuk mengurangi gejala nyeri dada atau angina pectoris yang terjadi akibat suplai oksigen ke otot jantung yang tidak mencukupi. Biasanya karena penyakit arteri koroner. Pengobatan angina bertujuan untuk meredakan gejala selama serangan angina, mengurangi frekuensi gejala serangan angina yang dialami oleh seseorang, dan mengurangi resiko komplikasi lebih lanjut seperti serangan jantung atau stroke. Selanjutnya itu ada penggolongan obat antiangina. Yang pertama nitrat, yang kedua beta blocker, yang ketiga calcium channel blocker atau CCB, yang keempat itu antiplatelet, dan yang kelima itu statin.
Baiklah, yang pertama itu ada nitrat. Mekanisme kerjanya, nitrat seperti nitrogliserin dan isosorbit dinitrat bekerja dengan melepaskan nitrit oxide atau NO di dalam sel otot polos pembuluh darah. NO akan mengaktifkan enzim guanylate siklase yang meningkatkan kadar CGMP. Kaitannya dengan angina adalah vasodilatasi mengurangi kebutuhan oksigen jantung dan memperbaiki suplai oksigen ke daerah iskemik. Efek cepatnya sangat efektif meredakan serangan angina akut. Baiklah, selanjutnya itu ada 2 beta blocker. Mekanisme kerjanya menghambat detak jantung dengan kekuatan yang lebih rendah. Artinya, jantung memerlukan lebih sedikit darah dan oksigen setelah berolahraga, yang dapat mencegah angina atau menurunkan frekuensi serangan. Kaitannya dengan angina yaitu dengan mengurangi kerja jantung, kebutuhan oksigen berkurang sehingga menyeimbangkan suplai dan kebutuhan oksigen. Obat ini sangat berguna dalam angina stabil, terutama yang dipicu oleh aktivitas fisik. Baiklah, selanjutnya itu yang ketiga ada kalsium channel blocker. Mekanisme kerjanya kalsium channel blocker misalnya amlodipin, verapamil, diltiazem menghambat kanal kalsium tipe L di otot polos pembuluh darah dari sel miokard sehingga mencegah kontraksi. Kaitannya dengan angina yaitu vasodilatasi membantu mengatasi angina yang disebabkan oleh spasme koroner seperti pada angina metal. Sedangkan penurunan kerja jantung juga mengurangi kebutuhan oksigen. Baiklah, yang keempat ada antiplatelet. Mekanisme kerjanya yaitu obat antiplatelet yang paling umum digunakan adalah aspirin atau asam asetil salisilat. Aspirin bekerja dengan cara menghambat enzim siklooksiggenase 1 atau COX1 di trombosit sehingga menghambat sintesis tromboksan A2. Kaitannya dengan patofisiologi angina. Pada angina, terutama angina tidak stabil, plak aterosklerotik di dinding arteri koroner bisa pecah dan memicu agregasi trombosit. Baiklah, selanjutnya yang kelima yaitu ada statin. Mekanisme kerjanya statin seperti atorvastatin, simvastatin, rosuvastatin bekerja dengan cara menghambat enzim HMG CoA reduktase yaitu enzim kunci dalam biosintesis kolesterol di hati. Kaitannya dengan patofisiologi angina adalah angina sering disebabkan oleh penyempitan arteri koroner karena plak aterosklerotik. Plak ini terbentuk akibat penumpukan kolesterol terutama LDL di dinding arteri. Selanjutnya itu tentang indikasi, efek samping, kontraindikasi, dosis, dan contoh obat. Yang pertama itu nitrat. Indikasinya meredakan nyeri dada akibat angina pectoris, angina stabil, tidak stabil, dan angina vasospastik. Efek sampingnya sakit kepala, hipotensi ortostatik, pusing, flusing, takikardia, refleks. Kontraindikasinya hipotensi berat, penggunaan bersamaan dengan obat PDE5 inhibitor, sildenafil, anemia berat, tamponade jantung. Dosisnya nitrogliserin sublingual 0,3 sampai 0,6 mg per dosis. Isosorbit dinitrat 5 sampai 40 mg 2 sampai 3 kali sehari. Isosorbit mononitrat 20 sampai 60 mg 1 sampai 2 kali sehari. Contoh obatnya ada nitrogliserin, isosorbit dinitrat, dan isosorbit mononitrat. Baiklah, yang kedua ada beta blocker. Indikasinya angina stabil kronis pasca infrak miokard, hipertensi, gagal jantung kronis. Efek samping brodikardia, kelelahan, bronkaspasme, gangguan tidur, dan gangguan seksual. Kontraindikasinya brodikardia berat, blok jantung derajat 2-3, asma bronkial berat, dan shock kardiogenik. Dosis obat metoprolol 50-100 mg per hari. Terbagi 1-2 dosis, atenolol 50-100 mg per hari, sekali sehari. Contoh obat metoprolol, atenolol, bisoprolol, dan pronanolol. Baiklah, selanjutnya ada calcium channel blocker atau CCB. Indikasinya angina pectoris, terutama angina varian atau prinzmetal, hipertensi, aritmia supraventrikular, khususnya veramil atau diltiazem. Efek sampingnya ada edema perifer, konstipasi, terutama pada veramil, bradikardia, flushing, dan pusing. Kontraindikasinya ada gagal jantung, terutama pada veramil, blow AV derajat tinggi, hipotensi berat. Dosis obatnya amlodipin 5-10 mg per hari, veramil 80-120 mg 3 kali sehari. Contoh obatnya ada amlodipin, veramil, diltiazem, dan nifedipin.
Yang selanjutnya ada antiplatelet. Indikasinya ada pencegahan trombosis arteri pada penyakit jantung koroner pasca stenting, stroke non-hemoragik. Efek sampingnya ada tukak lambung, perdarahan, dispepsia, reaksi alergi. Kontraindikasinya tukak lambung aktif, perdarahan aktif, alergi salisilat atau aspirin. Dosis obatnya aspirin 75-150 mg per hari, clopidogrel 75 mg per hari, lebih kurang loading dose-nya 300-600 mg. Contoh obatnya ada aspirin, clopidogrel, ticagrelor, prasugrel. Selanjutnya ada obat aritmia. Gangguan irama jantung atau aritmia merupakan komplikasi yang sering terjadi pada infark miokardium. Aritmia atau disritmia adalah perubahan pada frekuensi dan irama jantung yang disebabkan oleh konduksi elektrolit abnormal atau otomatis jantung mengalami depolarisasi dan repolarisasi untuk membentuk potensi aksi jantung sekitar 60 kali per menit. Penggunaan obat aritmia itu, yang pertama ada obat aritmia kelas 1, yaitu penghambat kanal natrium. Yang kedua, obat-obat aritmia kelas 2, beta blocker. Yang ketiga, obat-obat aritmia kelas 3, penghambat kanal kalium. Yang keempat, obat-obat aritmia kelas 4, yaitu menghambat kanal kalsium. Dan yang kelima ada obat aritmia kelas 5. Mekanisme kerja dan kaitannya dengan patofisiologi aritmia. Yang pertama, kelas 1, penghambat kanal natrium, yaitu mempengaruhi fase depolarisasi cepat dari potensial aksi. Yang kedua ada kelas 2, beta blocker, dengan cara menghambat aktivitas simpatis, memperlambat konduksi AP, dan mengurangi denyut jantung. Yang ketiga ada kelas 3, menghambat kanal kalium, yaitu memperpanjang durasi, potensial aksi, dan periode refraktor, memperlambat repolarisasi. Yang keempat ada kelas 4, menghambat kanal kalsium, menghambat konduksi di nodus AV dan SA, terutama untuk aritmia supraventrikular. Yang kelima ada kelas 5, lain-lain atau mekanisme spesifik, yaitu tidak termasuk dalam 4 kelas utama, tetapi digunakan untuk aritmia tertentu. Untuk kelas 1 ada penghambat kanal natrium, indikasinya ada aritmia ventrikel dan supraventrikel. Efek sampingnya ada gangguan konduksi, hipotensi, proaritmia. Kontraindikasinya blok jantung derajat tinggi tanpa pacu jantung dan gagal jantung berat. Untuk dosis dan contoh obatnya ada lidocaine untuk dewasa 1-4 mg per min IV, prenakainid 50-100 mg per hari secara oral. Untuk kelas 2 ada golongan beta blocker, indikasinya ada takikardia sinus, fibrilasi atrium, aritmia pasca infark. Efek sampingnya bradikardia, hipotensi, bronkospasme. Kontraindikasinya ada asma berat, blok AV derajat 2-3 tanpa pacu. Untuk dosis dan contoh obatnya ada propranolol 10-40 mg 3-4 kali sehari, ada metoprolol 25-100 mg 2 kali per hari. Untuk kelas 3 ada penghambat kanal kalium, indikasinya ada fibrilasi atrium, takikardia ventrikel, flutter atrium. Untuk efek sampingnya ada torsades de Pointes, fibrosis paru pada amiodaron. Kontraindikasinya ada blok jantung, hipokalemia berat. Dosis dan contoh obatnya ada amiodaron 200-400 mg per hari secara oral, 150 mg IV bolus, satalol 80-160 mg 2 kali sehari. Baiklah, selanjutnya yaitu kelas 4, penghambat kanal kalsium. Indikasinya yaitu aritmia supraventrikular, fibrilasi atrium dengan respon cepat. Efek sampingnya yaitu bradikardia, konstipasi, dan hipotensi. Kontraindikasinya gagal jantung sistolik dan blok AV. Dosis dan contoh obatnya yaitu verapamil 40-120 mg 3 kali per hari. Diltiazem 120-360 mg per hari. Baiklah, selanjutnya yaitu kelas 5 atau adenosin dan digoxin. Adenosin indikasinya PSVT, kontraindikasinya yaitu asma bronkial berat. Dosis dan contoh obatnya yaitu adenosin 6 mg 5 bolus cepat bila diulangi 12 mg. Digoxin indikasinya fibrilasi atrium dengan gagal jantung, mual, gangguan penglihatan, aritmia. Dosis dan contoh obatnya yaitu digoxin 0,125 sampai 0,25 mg per hari, yaitu secara oral.
Baiklah, selanjutnya yaitu obat gagal jantung atau inotropik positif. Obat inotropik positif bekerja dengan meningkatkan kontraksi otot atau miokardium dan digunakan untuk gagal jantung, yakni keadaan di mana jantung gagal untuk memompa darah dalam volume yang dibutuhkan tubuh. Keadaan tersebut terjadi karena jantung bekerja terlalu berat atau karena suatu hal otot jantung menjadi lemah. Berikut adalah penggolongan obat gagal jantung atau inotropik positif. Yang pertama ada glikosida jantung, yang kedua ada agonis beta adrenergic, yang ketiga ada inhibitor fosfodiesterase 3, yang keempat ada sensitizer kalsium. Selanjutnya yaitu mekanisme kerja dan kaitannya dengan patofisiologi inotropik positif. Yang pertama yaitu glikosida jantung. Obat ini meningkatkan kontraktilitas jantung dengan menghambat pompa Na+ atau K+ dan ATP fase, sehingga meningkatkan kadar kalsium intraseluler. Yang kedua yaitu agonis beta adrenergic, merangsang reseptor beta 1 adrenergic yang meningkatkan produksi CAMP dan masuknya kalsium ke sel otot jantung sehingga kontraktilitas meningkat. Yang ketiga yaitu inhibitor fosfodiesterase 3 atau PDE3 inhibitor, menghambat enzim PDE3 sehingga mencegah degradasi CAMP yang berperan dalam meningkatkan kontraktilitas dan vasodilatasi. Yang keempat ada sensitizer kalsium, tidak meningkatkan kadar CA2+, tetapi meningkatkan sensitivitas protein kontaktil terhadap CA2+, sehingga memperkuat kontraksi tanpa meningkatkan kebutuhan oksigen. Baiklah, selanjutnya yaitu indikasi, efek samping, kontraindikasi, dosis, dan juga contoh obat. Yang pertama yaitu glikosida jantung. Indikasinya yaitu gagal jantung kronis dengan fraksi ejeksi menurun, fibrilasi atrium. Dosisnya digitalisasi 0,25 sampai 0,5 mg per hari, diberikan secara bertahap. Dosis pemeliharaan 0,125 sampai dengan 0,25 mg per hari secara oral. Efek sampingnya yaitu mual, muntah, aritmia jantung, gangguan penglihatan atau perubahan warna. Kontraindikasinya yaitu blok AV derajat tinggi, brodikardia berat, hipokalemia, dan hipomagnesemia. Contoh obatnya yaitu digoxin. Baiklah, yang kedua yaitu agonis beta adrenergic. Indikasinya yaitu gagal jantung akut. Baiklah, yang kedua yaitu agonis beta adrenergic. Indikasinya yaitu gagal jantung akut dekompensasi, shock kardiogenik, dukungan hemodinamik pasca operasi jantung. Efek sampingnya yaitu takikardia, aritmia ventrikular, hipertensi, dan peningkatan konsumsi oksigen miokard. Kontraindikasinya yaitu obstruksi saluran keluar ventrikel kiri atau fibrilasi ventrikel. Dosisnya dobutamin 2-20 mcg per kilogram per menit, dopamin 2-10 mcg per kilogram per menit. Dosis lebih tinggi untuk efek vasokonstriksi. Contoh obatnya yaitu dobutamin dan dopamin. Baiklah, saya akan melanjutkan. Untuk yang ketiga itu ada inhibitor fosfodiesterase 3. Untuk indikasinya itu gagal jantung akut berat, gagal jantung refrakter terhadap terapi konvensional. Untuk dosisnya itu 50 mikrogram per kilogram bolus 4, kemudian infus 0,375 sampai 0,75 mikrogram per kilogram per menit. Untuk efek sampingnya itu ada hipotensi, aritmia, dan trombositopenia. Kontraindikasinya itu hipersensitivitas, stenosis aorta berat. Untuk contoh obatnya itu ada milrinone. Baik, yang keempat itu ada calcium sensitizer. Indikasinya itu ada gagal jantung akut, terutama dengan resiko aritmia atau iskemia. Dosisnya itu untuk infus awal 6-12 mikrogram per kilogram selama 10 menit dan dilanjutkan infus 0,1 mikrogram per kilogram per menit selama 24 jam.
Untuk efek sampingnya itu berupa hipotensi, sakit kepala, dan aritmia. Untuk kontraindikasinya itu ada hipotensi berat, takikardia berat, dan gangguan fungsi hati berat. Contoh obatnya itu ada levosimendan. Selanjutnya itu obat kardiotonik. Kardiotonik itu merupakan kemampuan untuk meningkatkan efisiensi dan kontraksi otot jantung yang mengarah pada peningkatan aliran darah ke seluruh jaringan tubuh. Aktivitas kardiotonik itu dapat berasal dari tanaman dengan senyawa metabolit sekunder. Salah satu metabolit sekunder yang terkenal adalah glikosida jantung. Metabolit sekunder ini sejak dahulu dipakai untuk pengobatan gagal jantung dan aritmia jantung. Di samping jenis glikosida, metabolit lain seperti flavonoid juga berperan dalam aktivitas kardiotonik dengan aktivitas antioksidannya. Selanjutnya itu ada penggolongan obat kardiotonik. Yang pertama itu ada glikosida jantung, yang kedua ada dopaminergika, yang ketiga itu ada penghambat fosfodiesterase atau PDE3 inhibitor. Selanjutnya itu ada mekanisme kerja dan kaitannya dengan patofisiologi kardiotonik. Yang pertama itu golongan glikosida jantung itu bekerja dengan menghambat enzim Na+ atau Ka+ ATPase di membran sel miokardium. Penghambatan ini meningkatkan kadar Na intraseluler yang kemudian memicu peningkatan Ca2+. Intraseluler melalui pertukaran Na+ atau Ca2+, sehingga peningkatan kekuatan kontraksi jantung atau efek inotropik positif. Yang kedua itu golongan dopaminergik, itu bekerja dengan menstimulasi reseptor dopamin dan beta-1 adenergik. Dopamin dan derivatnya adalah prekursor dari norepinefrin dan epinefrin, dua katekolamin utama tubuh. Yang ketiga itu ada golongan penghambat fosfodiesterase atau PDE3 inhibitor, bekerja dengan menghambat enzim fosfodiesterase tipe 3 atau PDE3 yang berperan dalam degradasi CAMP dalam sel otot jantung. Dengan menghambat PDE3, terjadi peningkatan kadar CAMP yang memperkuat masuknya Ca2+ ke dalam sel jantung, sehingga kontraktilitas jantung meningkat. Selain itu menyebabkan vasodilatasi perifer. Selanjutnya itu ada indikasi, efek samping, kontraindikasi, dosis, dan contoh obat. Untuk golongan glikosida jantung itu indikasinya gagal jantung kronis dengan fraksi injeksi menurun dan fibrasi atrium. Untuk dosisnya itu digitalisasi 0,5 sampai 0,5 mg per hari, itu diberikan secara bertahap. Dosis pemeliharaan itu 0,125 sampai 0,25 mg per hari diberikan secara oral. Untuk efek sampingnya itu berupa mual, muntah, aritmia jantung, blok AV, takikardia ventrikuler, dan gangguan penglihatan itu seperti penglihatan kabur dan perubahan warna. Untuk kontraindikasinya itu blok AV derajat tinggi, bradikardial berat, hipokalemia, dan hipomaksenemia. Contoh obatnya itu ada digoxin. Selanjutnya itu ada golongan dopaminergika. Untuk nama obatnya itu ada dopamin dan dobutamin. Indikasinya itu berupa shock kardiogenik, gagal jantung akut, dukungan inotropik jangka pendek. Untuk efek sampingnya itu takikardia, hipertensi, aritmia, palpitasi, mual, gangguan perfusi perifer. Untuk kontraindikasinya itu takikardia ventrikel, fibrasi ventrikel, dan hipertensi berat. Untuk dosisnya itu untuk dopamin itu 2-20 mikrogram per kilogram per menit, infus 4. Dobutamin itu 2-20 mikrogram per kilogram per menit, infus 4.
Dan yang terakhir itu ada inhibitor fosfodiesterase 3. Itu indikasinya gagal jantung akut berat, gagal jantung refraktor terhadap terapi konvensional. Dosisnya itu 50 mikrogram per kilogram bolus 4, kemudian infus 0,375 sampai 0,75 mikrogram per kilogram per menit. Efek sampingnya itu hipotensi, aritmia, dan trombositopenia. Kontraindikasinya itu hipersensitivitas, stenosis aorta berat, dan untuk contoh obatnya itu milrinone. Baik, terima kasih kepada pemateri yang sudah memaparkan materinya. Mungkin cukup sekian presentasi dan pemaparan materi dari kelompok kami mengenai obat sistem kardiovaskular 1. Apabila terdapat kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.